Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Jaga Zamadani Artiastiwi dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Brawijaya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang subsistem pasca panen atau pengolahan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengantar agribisnis perikanan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa sih itu subsistem pasca panen atau pengolahan, nah simak video ini sampai selesai ya. Nah, dalam mengerjakan tugas ini, saya dibimbing oleh Bapak Agus Dwi Sulistiono, SSI, MSI, selaku dosen pengantar agribisnis perikanan. Nah, yang pertama, apa sih itu subsistem pengolahan? Jadi, subsistem pengolahan sering juga disebut sebagai agroindustri yang merupakan industri atau sebuah usaha pengolahan produk yang meningkatkan nilai tambah atau added value pada produk-produk pertanian, termasuk di dalamnya sektor perikanan atau hasil laut. Berikutnya ada pelaku-pelaku industri. Pelaku usaha perikanan terbagi menjadi dua, yaitu dalam sektor primer dan sektor sekunder. Pelaku usaha di sektor primer yaitu ada nelayan dan juga pembudidaya ikan. Kedua pelaku ini memiliki karakteristik produksi yang sangat berbeda, di mana nelayan melakukan usahanya dengan cara berburu, sedangkan pembudidaya ikan melakukan usaha dengan cara terkontrol. Nah, yang kedua ada pelaku usaha di sektor sekunder, yaitu ketika output yang dihasilkan merupakan hasil pemrosesan output dari sektor primer, yang hasilnya merupakan input pada industri lain seperti usaha pengolahan hasil perikanan. Oke, berikutnya adalah aspek-aspek penting dalam pengolahan. Dalam pengolahan ada 6 aspek penting. Yang pertama adalah pemilihan bahan baku. Pemilihan bahan baku wajib dilakukan karena pemilihan bahan baku yang tepat akan berpengaruh pada kualitas akhir produk. Yang kedua ada persiapan bahan baku. Setelah bahan baku dipilih, bahan baku harus dipersiapkan. Persiapan ini dapat mencakup pemurnian bahan baku seperti membersihkan bahan baku dari kotoran atau bahan asing lainnya. Pemurnian bahan baku ini bertujuan supaya meningkatkan kebersihan dan kualitas bahan baku sebelum masuk ke tahap pengolahan. Yang ketiga ada peralatan dan perlengkapan. Maksud dari peralatan dan perlengkapan ini adalah peralatan yang digunakan harus sesuai dengan jenis pengolahan yang dilakukan dan memenuhi persyaratan teknis serta higienis. Misalnya, untuk pemrosesan ikan, peralatan yang umum digunakan meliputi pisau, mesin pemotong, mesin pengupas kulit, wadah penyimpanan, wadah pengangkutan, dan peralatan kebersihan. Yang keempat ada modifikasi produk. Modifikasi produk mencakup berbagai proses seperti pengasapan, pengeringan, penggaraman, pembekuan, atau pengawetan menggunakan bahan baku tertentu. Tujuan dari modifikasi produk ini adalah untuk meningkatkan daya simpan, meningkatkan rasa atau tekstur, dan menciptakan variasi produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Yang kelima ada kebersihan dan kesehatan. Sudah tentu kebersihan dan kesehatan menjadi aspek penting untuk mencegah kontaminasi bakteri atau bahan berbahaya lainnya dalam proses pengolahan. Yang terakhir ada penanganan dan penyimpanan. Setelah proses pengolahan selesai, penanganan dan penyimpanan produk harus dilakukan dengan benar. Produk perikanan yang telah diproses harus disimpan pada suhu yang sesuai untuk menjaga kualitas dan mencegah pertumbuhan bakteri. Penanganan yang hati-hati saat mengangkut dan menyimpan produk juga penting agar produk tidak rusak atau terkontaminasi. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengolahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengolahan ada dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal ditinjau dari beberapa aspek seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, lokasi usaha, kualitas, manajemen, promosi, penawaran, dan teknologi. Sedangkan dari faktor eksternal ditinjau dari beberapa aspek yaitu pemasaran, pesaing, kebijakan pemerintah, dan juga permintaan pasar. Selanjutnya ada konsep backward linkage.
Backward linkage adalah hubungan atau ketergantungan antara perusahaan dalam industri pengolahan dengan perusahaan atau sektor yang berada di hulu. Backward linkage terjadi ketika perusahaan pengolahan memerlukan input dari sektor atau perusahaan lain untuk melaksanakan kegiatan produksi mereka. Jadi misalnya dalam industri makanan dan minuman, pabrik pengolahan mungkin membutuhkan pasokan bahan baku seperti gandum, daging, atau susu dari sektor pertanian atau peternakan. Oke, selanjutnya ada karakteristik agroindustri. Yang pertama ada hubungan antar elemen agroindustri yang saling tergantung satu sama lain, yaitu pengadaan bahan baku, pengolahan, dan pemasaran produk. Yang kedua, biaya bahan baku merupakan komponen terbesar dalam agroindustri, sehingga operasi mendatangkan bahan baku sangat penting bagi perusahaan. Yang ketiga, produk-produk agroindustri merupakan kebutuhan atau komoditas penting bagi perekonomian suatu negara, sehingga perhatian dan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan agroindustri cenderung tinggi. Yang keempat, suatu produk agroindustri dapat diproduksi oleh beberapa negara, maka agroindustri lokal dapat terhubung dengan pasar internasional sebagai alternatif untuk bahan baku, bersaing dengan impor, dan memiliki peluang ekspor. Nah, yang terakhir ada peranan agroindustri. Yang pertama, agroindustri dapat menarik dan mendorong munculnya industri baru di sektor perikanan. Yang kedua, dapat meningkatkan penerimaan devisa. Yang ketiga, dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang keempat, dapat memperbaiki pembagian pendapatan. Dan yang terakhir, dapat menciptakan sektor perikanan yang tangguh dan unggul. Sekian video dari saya, semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.